Bapa dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami dengan roh-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Amin. Yang menjadi renungan kita di awal bulan Oktober ini dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 di bawah perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan hari ini yaitu tekun melakukan kehendak Allah. Dari tema ini pertama yang harus kita ketahui adalah apakah kehendak Allah yang harus kita tekuni? Secara gamblang adalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hidup dalam kasih dan menjaga hidup dari segala perbuatan dosa dan cemar adalah kehendak utama Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa melakukan kehendak Tuhan harus dengan penuh ketekunan. Melakukan dengan ketekunan berarti melakukan secara terus-menerus, tidak boleh berhenti. Sekali saja kita berhenti melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita, akibatnya bisa jadi fatal. Kita akan kecewa karena target atau harapan tidak akan tercapai. Apakah harapan bagi orang percaya? Yaitu memperoleh mahkota kehidupan atau kehidupan yang kekal. Itu harapan kita. Dan sekali lagi bahwa ketika kita berhenti melakukan kehendak Allah, tidak setia melakukan kehendak Allah, maka kita tidak akan memperoleh target atau harapan itu. Ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi ingatlah bahwa hanya orang-orang yang setia dalam melakukan kehendak Allah yang memperoleh mahkota kehidupan. Perikop hari ini mendorong kita untuk senantiasa tekun dalam melakukan kehendak Tuhan. Ia memakai dua pendekatan. Bagaimana gambaran ketekunan orang percaya dalam melakukan kehendak Allah. Pertama, kita harus seperti seorang petani. Bagaimanakah seorang petani? Petani bukanlah profesi yang menyenangkan karena sangat melelahkan. Seorang petani memulai pekerjaannya dengan membersihkan lahannya, menggemburkan tanah, menyemaikan bibit, dan menanam. Ini semua membutuhkan pengorbanan yang besar. Usaha petani tidak berhenti sampai pada tahap menanam, tetapi ia harus rutin memperhatikan tanamannya,
karena rumput-rumput bisa tumbuh kembali dan menghimpit, merusak tanamannya. Petani juga bisa saja diperhadapkan dengan musim yang tidak bersahabat. Musim hujan yang berkepanjangan bisa membusukkan tanaman. Maka ia harus membuat bendengan dan mengalirkan air ke tempat yang lain. Musim kemarau yang berkepanjangan bisa juga mengeringkan tanaman. Dan tanaman itu harus terus disirami, dipupuk oleh seorang petani. Ancaman yang lain muncul juga ketika tanaman itu sudah mulai berbunga dan berbuah. Hama tikus, hama wereng bisa bermunculan, maka petani mesti dengan segera membasminya. Nah, seorang petani harus sabar melewati semua proses yang sukar itu, dan ia terus setia sampai musim panen tiba. Sekali saja ia bosan dan berhenti, maka bisa dipastikan ia akan gagal panen dan akhirnya ia akan kecewa. Namun bila seorang petani sabar dan setia merawat tanamannya sampai pada musim panen, maka boleh dipastikan bahwa segala penderitaannya, segala kelelahannya akan terbayar lunas, digantikan dengan sukacita yang dia tiada tara ketika ia membawa hasil panennya. Ketika ia tiba di musim panen dan hasil panennya ia bawa pulang ke rumahnya. Mazmur pasal 126 ayat 6 berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah halnya dengan hidup kita. Kita seperti seorang petani yang merawat tanamannya dengan susah payah. Jalan hidup kita tidak selalu rata dan lurus seperti jalan tol. Ada saja masa sulit dalam hidup. Misalnya krisis ekonomi, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dikecewakan dan ditipu oleh rekan kerja, atau usaha kita bangkrut dan perjuangan kita gagal. Nah, dalam kondisi yang sulit itu, kita harus mampu menguasai diri, yaitu sabar, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, dan tidak mempersalahkan orang lain. Kita harus sadari bahwa proses menuju musim panen, yaitu pada saat kita menyambut Tuhan datang kembali untuk menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal, itu tidak gampang, itu tidak murahan, tetapi sangat berharga, penuh dengan pengorbanan. Kita harus banyak melakukan banyak hal untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Itulah sebabnya di ayat 8 Yakobus mengatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di ayat 8 ini ada kalimat bersabar dan meneguhkan hati. Sama seperti seorang petani ia harus sabar sampai pada musim panen, demikian juga kita harus bersabar dan meneguhkan hati kita sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua. Yang kedua, kita harus sabar seperti para nabi. Ayat 10 berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayub adalah salah seorang nabi yang telah berhasil melewati masa-masa sukar dalam hidupnya.
Ayub dikenal sebagai orang kaya yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Suatu waktu ia mengalami tragedi kehidupan yang sangat besar. Ternak dan harta miliknya dirampas oleh orang-orang Seba. Tidak lama kemudian, ketika anak-anaknya lagi makan-makan di rumah saudaranya yang sulung, tiba-tiba angin ribut bertiup dengan kencangnya dan melanda rumah itu lalu roboh dan menimpa anak-anaknya sampai mati. Tidak lama kemudian Ayub jatuh sakit dan sangat parah. Pada saat itu istrinya mengolok-oloknya agar meninggalkan Tuhan. Lalu sahabat-sahabatnya datang dan bukan menghibur tetapi menghakiminya. Semuanya itu terjadi secara beruntun. Pertanyaan adalah bagaimana Ayub menghadapinya? Nah, ketika ia kehilangan anak-anak dan harta kekayaannya, ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Begitu juga ketika ia jatuh sakit dan hampir mati, diolok dan dihakimi, ia berkata, apakah kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan, sementara kita telah menerima yang baik darinya? Nah, hari ini kita diajak untuk menuruti teladan penderitaan dan kesabaran Nabi Ayub. Hal yang paling mulia dari Ayub adalah ketekunannya. Ayat 11 bagian B berkata, kamu telah mendengar ketekunan Ayub, dan seterusnya. Ketekunan dalam bahasa Yunani yaitu hupomone, artinya penuh kesabaran dan ketabahan. Bagaimana Ayub bisa sabar dan tabah? Dan ternyata kuncinya adalah cara pandang. Ayub memandang semua penderitaannya dari kacamata iman. Itulah tadi yang ia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Semua yang ada di genggamannya saat itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepadanya. Ia bukan pemilik yang sesungguhnya. Dengan demikian ia rela melepaskan apa yang bukan miliknya. Lalu di tengah-tengah kesukaran itu ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Lagi-lagi Ayub memandang dari sudut pandang iman, bahwa Allah lah yang telah menentukan musim-musim kehidupan manusia. Ayub pernah mengalami musim yang baik, dan yang baik itu diingat di musim yang tidak baik. Ia hitung kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, ia hitung berkat Tuhan itu di musim yang tidak baik. Untuk apa Bapak dan Ibu? Supaya keyakinannya bahwa Tuhan itu baik tidak berubah. Ia berkata dalam hatinya, kebaikan Tuhan sudah banyak saya nikmati sebelumnya. Masa kebaikan Tuhan itu dengan mudah saja saya sepelekan dan saya remehkan hanya karena masa sulit yang sementara ini. Nah, ini hebatnya Ayub. Dan lihatlah hidup Ayub akhirnya dipulihkan, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki cara pandang yang sama. Pemahaman kita tentang Allah harus benar dan jelas. Di masa krisis yang sedang terjadi saat ini, mari kita pakai data. Jangan hanya fokus kepada harga kelapa yang sudah anjlok, tetapi alihkan fokus kepada misalnya pisang kepok yang matang di kebun dan sebentar lagi dijual dengan harga 10-15 ribu hanya satu sisir saja. Jangan bersungut-sungut karena harga buah pinang yang sudah sangat murah, tetapi bersyukurlah karena hanya 2 jam saja suamimu sudah pulang dari memancing dan ia membawa hasil tangkapan 2 kilo
lalu dijual dengan harga Rp120.000. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Ia mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang lain, di musim yang lain, di masa sulitnya. Makanya ia terus bertahan dalam iman, dan ia terus bertekun melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupnya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap penderitaan yang kita alami, mari tetaplah kuat dan biarlah Allah yang memampukan kita untuk selalu bersabar. Sabar dan tekun dalam iman pasti buahnya manis. Allah akan anugerahkan bagi kita sukacita yang sejati. Kabar inilah yang harus menguasai pikiran kita, sehingga kita benar-benar sadar bahwa kesabaran bukan tentang kekuatan dan kehebatan kita, tapi tentang Yesus yang ada di dalam kita. Kesabaran yang merupakan buah dari kepastian keselamatan. Jadi sekali lagi, marilah kita bersabar dalam setiap penderitaan kita, selalu setia dalam iman, dan terus tekun melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.